Assalamualaikum. Balik lagi di channel Bidan dan Bi. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi lagi. Oke, kita akan membahas tentang Miss V, tentang pertanyaan-pertanyaan seputar Miss V. Jadi pertanyaan kayak, kenapa sih Miss V itu bisa berbau amis? Boleh nggak masukin jari ke Miss V? Nah, apa jawabannya? Sebelum mulai, yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu ya. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak. Kalau kalian suka sama video ini boleh di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Untuk edukasi ya, organ intim wanita yang sudah memasuki masa pubertas. Dan ini murni dilihat dari sisi kesehatan. Nah, jadi kenapa sih Miss V itu bisa berbau amis? Jadi ini penting banget ya buat kalian tahu, kalau secara normal itu area kewanitaan kita itu emang memiliki aroma yang khas. Dimana ini terjadi karena lingkungan vagina itu sendiri. Mulai dari banyaknya bakteri lactobacillus di sana yang bertahan dengan kondisi asam dengan pH 3,5 sampai 4,4. pH itu adalah keasaman ya, tingkat keasaman. Baunya sih cenderung lebih ke asam gitu. Fungsinya untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang kemungkinan bisa tumbuh di area tersebut. Karena kan gimana pun kan lembab ya di daerah lipatan. Lalu di dalamnya juga kadang juga lembab juga gitu loh. Bau ini itu emang bisa berubah gitu loh seiring dengan siklus bulanan. Bahkan tergantung dengan aktivitas sehari-hari kalian dan cuaca saat itu. Jadi misal kalian lagi olahraga nih, atau cuaca lagi panas banget, terus kalian keringetan, terus saat kalian atau pas ganti celana dalam, ya itu kan otomatis bakal lebih bau gitu kan, dan lebih lembab. Tapi gimana juga, ini tuh tetap kategori normal ya. Aroma itu aroma yang normal gitu. Ya karena keringat itu tadi, jadi kalau mau dicuci pakai apapun, mau kalian kasih pewangi apapun nih ke dalam vagina kalian, ke dalam sana gitu kan, itu ya baunya aromanya tuh yang nggak bakal berubah gitu loh, nggak bakal bisa hilang. Karena emang secara normal itu vagina kita tuh emang punya aroma khas ini. Kalau gitu kenapa bisa bau nih Miss V ini, bau yang tajam, menyengat, asem banget? Kuncinya kalian tuh harus pastiin kalau kalian tuh tahu ya aroma yang khas gitu, aroma yang normal sama vagina kalian itu seperti apa, supaya kalian tuh bisa tahu gimana bau yang kayak menyengat atau kayak yang tajam atau yang asem banget atau yang amis gitu loh, atau bau-bau yang nggak normal. Jadi kenapa nih bisa ada bau-bau yang menyengat, asem banget, amis itu di Miss V kita? Itu karena adanya infeksi-infeksi dari berbagai macam mikroorganisme, bisa parasit kayak Trichomonas vaginalis jadi trichomoniasis, bisa karena bakteri, jadi bakterial vaginosis, bisa karena jamur, candidiasis, dimana kebanyakan kalau trichomoniasis itu baunya tuh lebih menyengat, kayak amis banget gitu. Nah, sedangkan kalau bakterial vaginosis itu nggak semenyengat itu. Bau-bau ini itu biasanya muncul disertai dengan keputihan. Aku udah pernah bahas keputihan, kalian bisa lihat di video yang ini ya, bahas tentang keputihan yang normal sama yang enggak dan gimana cara ngatasinnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kadang suka ada putih-putih yang nempel gitu di lipatan sekitar vagina. Itu apa ya? Mungkin ini agak lebih sensitif ya. Jadi mungkin kayak gini penggambarannya. Jadi sekali lagi ini edukasi ya. Dasarnya putih-putih ini tuh adalah keputihan kalian itu sendiri. Tapi saat keputihan itu keluar dari vagina kita, itu tuh nggak semuanya langsung jatuh ke celana dalam. Kalau yang jatuh ke celana dalam itu kan akan ngebentuk kayak noda di celana dalam kalian yang kalian bisa lihat warna-warnanya. Nah, tapi kan kita kayak seharian tuh kayak duduk, berdiri, atau jalan-jalan, atau bahkan lari. Jadi ada gesekan-gesekan di area tersebut, di area vulva kita, di labia mayora dan minora. Jadi ya gerakan-gerakan sehari-hari kalian inilah yang sebenarnya mendorong keputihan itu untuk maju ke depan berbarengan dengan sekresi, kelenjar keringat, dan lain sebagainya. Terus boleh nggak nih memasukkan jari ke dalam Miss V? Kalau untuk masturbasi sih itu rada rancu ya, karena ada kaitannya dengan keutuhan selaput darah. Aku udah bahas tentang selaput darah di video yang ini, dan ini. Kalau cuma sekedar megang-megang atau nyentuh-nyentuh sih ya sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Kecuali tangan kalian itu kotor banget, itu bisa bikin infeksi. Tapi kalau sampai memasukkan jarinya tuh ke dalam lubang vagina, ya kalian harus peduli gitu loh sama selaput darah
kalian. Atau buat yang udah menikah, pastiin kalau kalian itu udah cuci tangan yang bersih. Jadi nggak ada resiko untuk masukin kuman-kuman ke dalam vagina yang justru bisa bikin infeksi. Tapi itu kalau jari ya. Kalau vaginal douche itu jangan ya, itu nggak bagus dan nggak baik karena dia akan mematikan bakteri-bakteri yang ada di dalam vagina. Bakteri-bakteri yang baiknya itu akan mati gitu loh, dan menyebabkan ya infeksi, akhirnya keputihan yang berbau, gatel, panas. Nah, pertanyaan terakhir adalah kenapa sih klitoris itu kendor padahal belum pernah berhubungan seksual? Oke, kita lihat anatomi organ intim wanita dulu ya. Kayak gini, ini ada vulva, ada labia mayora, ada labia minora, ada klitoris, ada uretra atau saluran kemih, dan vagina. Di bawah situ ada perineum, lalu ada anus buat kita buang air besar. Nah, mungkin yang kalian maksud itu kayak gini ya. Jadi labia minora yang bentuknya tuh panjang dan sedikit agak besar gitu. Kalau ini sih emang bisa beda ya dari satu orang ke orang lainnya. Nggak tergantung sama status kalian nih udah berhubungan seksual atau belum, udah menikah atau belum. Itu enggak. Anggap aja kayak kita manusia tuh punya wajah, punya hidung, mata, mulut. Nah, itu kan bentuknya beda-beda tuh kan. Ada yang mancung banget, ada yang nggak terlalu mancung, ada yang matanya lebar, ada yang matanya sipit. Jadi semua orang punya, cuma bentuknya bisa berbeda, variatif gitu loh. Jadi emang bentuk-bentuk vagina itu nggak semuanya itu kayak gitu yang biasa kita tahu gitu ya. Jadi bentuk vagina atau bentuk-bentuk labia minora itu masing-masing cewek tuh, masing-masing wanita tuh sebenarnya nggak yang seperti kalian pikirkan gitu loh, yang kayak gitulah pokoknya. Itu nggak. Jadi emang macem-macem gitu loh bentuknya, ada yang begini, ada yang begitu gitu kan. Jadi setiap wanita tuh punya bentuk vagina, bentuk labia minoranya tuh beda-beda gitu ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, itu normal, itu nggak apa-apa. Oke, itu tadi adalah pertanyaan seputar Miss V. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, itu langsung tulisnya di kolom komentar ya. Nanti aku kumpulin dan aku akan bahas di video selanjutnya lagi. Oke, semoga membantu, semoga bermanfaat. Buat kalian yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu dong. Klik. Kalau kalian dukung aku untuk lebih banyak mengupload video-video tentang kehamilan, persalinan, menyusui, nifas, bayi, anak, dan kesehatan reproduksi kayak gini. Kalau kalian suka sama video ini, boleh di like. Makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga videoku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.